Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat website undangan menggunakan WordPress dan Elementor. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk undangan website atau undangan pernikahan berbasis website ya yang akan kita buat. Di bagian sini ada nama mempelai di bagian atas ya. Lalu di sini ada countdown atau penghitungan mundur ya. Kemudian di sini ada cerita tentang kedua mempelai. Lalu ada waktu dan acara seperti seremoni ya atau akad nikah, kemudian resepsi. Lalu ada informasi untuk mengirimkan kado ya. Mungkin bisa mengirimkan uang ke mempelai ya. Di sini ada rekening, kemudian ada OVO sebagai contoh. Dan untuk konfirmasinya ini masih manual ya teman-teman. Diarahkan langsung ke WhatsApp. Jadi seperti itu. Dan di bawah ini ada konfirmasi kehadiran. Nanti tamu undangan bisa mengirimkan nama, kemudian mereka ingin hadir atau tidak ya di sini pilihannya, lalu email ya. Mungkin nanti kita bisa menambahkan satu file lagi yaitu ucapan atau doa di bagian sini ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman untuk website undangan yang akan kita buat. Sampai bertemu di dalam materi. Lalu hal apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita membuat website undangan? Langkah pertama yaitu teman-teman harus memiliki domain dan hosting, di mana hosting adalah sebuah tempat atau sering disebut dengan server untuk menyimpan semua data website kita seperti gambar, tulisan, dan hal yang lainnya. Lalu domain itu adalah sebuah alamat atau URL dari website kita. Nah, di sini saya merekomendasikan teman-teman jika ingin membeli website, ingin membeli hosting ya, bisa menggunakan layanan dari Niaga Hoster. Jadi teman-teman silahkan ketikkan di Google Niaga Hoster ya. Nanti silahkan klik link niagahoster.co.id yang ini ya teman-teman. Teman-teman silahkan klik. Di sini banyak ya layanan dari Niaga Hoster seperti hosting, VPS, domain, kemudian layanan email, dan hal yang lainnya. Untuk hosting sendiri banyak jenisnya ya, seperti unlimited hosting atau share hosting, kemudian cloud hosting, lalu WordPress hosting ya. Untuk pemula atau teman-teman yang baru ingin belajar website, di sini bisa pilih yang unlimited hosting. Kita klik di sini teman-teman. Kemudian scroll ke bawah. Di sini nanti bisa memilih paket hosting yang sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya teman-teman pilih paket pelajar ya. Oh ya, saat video ini dibuat, ini untuk paket personal juga ada promo ya teman-teman. Atau ada diskon. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 4 paket. Saya merekomendasikan teman-teman minimal mengambil paket pelajar ke atas ya. Karena untuk paket pelajar ke atas ini baru bisa mendapatkan free domain. Sedangkan untuk paket yang bayi ini belum ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pilih paket ini nanti harus beli hosting. Kalau pilih paket ini nanti teman-teman harus membeli domain sendiri lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, misalnya di sini saya ambil paket pelajar ya. Teman-teman bisa klik pilih sekarang atau terlebih dahulu di sini ya. Teman-teman bisa membaca dari setiap fitur yang disediakan ya, seperti visitor per bulan, kemudian dispatch-nya ya atau penyimpanannya, kemudian bandwidth dan yang lainnya ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai catatan di sini untuk paket pelajar ini hanya bisa menambahkan 10 domain ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman
ingin membuat website lagi, nanti hanya bisa menambahkan 10 domain di dalam hosting ini. Sedangkan untuk paket personal dan bisnis itu unlimited ya kalau nggak salah. Ya di sini unlimited ya teman-teman. Oke, saya akan contohkan paket yang personal saja ya teman-teman. Nanti teman-teman bebas ya untuk pilih paket yang mana. Pilih sekarang di bagian sini. Kemudian misalnya pilih durasi 1 tahun. Untuk lebih murah sih atau lebih menghemat, biasanya untuk harga 3 tahun ini akan jauh lebih murah ya teman-teman. Oke, misalnya 1 tahun saja ya. Kemudian di sini di bawah ya, teman-teman silahkan masukkan nama domainnya. Misalnya undangan Rahmandi gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, lalu di sini pilih ekstensinya .com.id atau yang lainnya ya. Misalnya .com yang umum dipakai, cek domain di bagian sini. Nah, di sini kan masih ada ya teman-teman. Jika nanti teman-teman tidak tersedia nama domainnya, silahkan cari nama domain yang lain ya. Kemudian cek domain kembali. Di sini karena ada, saya akan langsung tambahkan kecat di sini teman-teman. Tambahkan kecat di bagian kanan ya. Sekarang teman-teman bisa lihat, ini ada harga totalnya. Klik lanjutkan di sini. Oke, kita tunggu teman-teman. Dan di sini nanti kita bisa klik lanjutkan kembali ya. Atau teman-teman kalau ingin menambahkan fitur yang lain silahkan ya. Klik lanjutkan. Kemudian di sini pilih metode pembayaran yang ingin digunakan ya. Misalnya ingin menggunakan BNI ya. BNI virtual account. Atau di sini juga tersedia dompet digital ya seperti OVO, kemudian ShopeePay, Link, dan yang lainnya. Oke, misalnya pilih BNI. Di bagian sebelah kanan ini, teman-teman jika ingin mendapatkan potongan sebesar 10% ya, bisa masukkan kode kupon Rahmandi 10 di sini teman-teman. Oh ya, ini untuk harganya 537.000 ya. Coba kita masukkan Rahmandi 10. Oke, sekarang teman-teman bisa masukkan kode kupon ini dan klik gunakan. Nah, di sini sudah terpotong ya teman-teman. Sekarang totalnya menjadi 483.000 untuk pembayaran hosting dan domain paket personal tadi ya, 1 tahun. Seperti ini ya teman-teman. Lalu scroll ke bawah dan klik daftar. Masukkan email di sini, password, kemudian nama lengkap ya. Lalu nama perusahaan, alamat kita, kemudian kota, kode pos, provinsi, nomor telepon. Setelah itu teman-teman klik daftar dan check out. Setelah melakukan pendaftaran dan check out, nanti teman-teman akan mendapatkan email dan silahkan lakukan pembayaran ya. Di sini saya tidak akan ke pembayaran teman-teman, karena saya sudah ada hosting dan domain. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran ya, silahkan login dan kita akan bertemu di dashboard dari Niaga Hoster. Oke teman-teman, sampai di sini dan terima kasih. Oke teman-teman, jadi saya harapkan teman-teman sudah melakukan pembelian hosting ya, dan melakukan pembayaran. Setelah itu bisa langsung login ke dashboard dari Niaga Hoster. Kemudian di bagian sebelah kanan ini, teman-teman silahkan klik kelola hosting di bagian domain yang ingin digunakan ya. Karena saya ingin menggunakan domain ini, saya klik kelola hosting. Setelah itu klik cPanel di bagian sini. Kemudian klik all fitur teman-teman. Di video ini kita akan menginstal SSL ya. Teman-teman silahkan scroll ke bawah atau bisa langsung ketikkan di sini ya, SSL. Nah, yang ini ya teman-teman, yang Let's Encrypt. Kita klik.
Oke, nanti teman-teman bisa pilih domain yang ingin digunakan ya. Biasanya untuk domain yang belum diinstal SSL akan ada di bagian ini ya, issue a new certificate. Nah, nanti misalnya klik di sini ya teman-teman, klik issue di bagian domainnya, lalu scroll ke bawah, pilih DNS 01 ya. Baru setelah itu di bagian sini teman-teman centang semua ya, yang ada di member area Niaga Hoster punya teman-teman. Klik di sini, lalu klik issue. Kita tunggu untuk proses instalasi SSL-nya. Jika sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kita bisa close ya untuk si panelnya, dan kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan menginstal WordPress di website kita. Jadi silahkan login dulu ke dashboard dari Niaga Hosternya, kemudian klik kelola hosting ya, lalu klik cPanel dan klik all feature. Setelah itu teman-teman cari saja di sini Softaculous ya, atau bisa scroll ke bawah di bagian software ya. Kita klik yang ini, Softaculous Apps Installer. Di bagian yang ada logo WordPress-nya, klik install. Lalu pilih domain di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman baru ada satu domain, biasanya ketika diklik hanya ada satu ya. Di sini saya akan menggunakan subdomain ya. Sama saja teman-teman untuk cara instalasinya. Jadi silahkan kalau mau pakai domain yang utama nggak masalah ya. Setelah itu jika di sini ada directory atau tulisan seperti WP dan yang lainnya, silahkan dihapus. Lalu pilih versi WordPress terbaru. Kemudian di sini di bagian site setting, teman-teman bisa masukkan site name ya. Misalnya undangan atau website undangan. Saya akan buat undangan saja teman-teman di sini. Lalu untuk site deskripsinya, misalnya pernikahan seperti ini ya. Lalu di bagian admin account, di bagian username dan password ini harus teman-teman ingat ya, karena ini nanti akses untuk loginnya. Jadi silakan teman-teman buat ya username dan password yang mudah diingat mungkin. Saya akan buat seperti ini teman-teman. Oke, di sini saya sudah memasukkan username dan password ya teman-teman. Lalu masukkan email aktif ya. Bisa email Gmail biasa teman-teman. Oke, kemudian scroll ke bawah ke bagian language atau bahasa ya. Kita akan gunakan bahasa Indonesia saja teman-teman. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah lalu klik install. Dan di sini akan ada proses instalasi ya teman-teman. Silahkan menunggu. Di sini proses instalasinya sudah selesai. Di bagian atas ini ada link ya. Nah, ini kalau kita klik langsung diarahkan ke website kita ya. Kemudian di bawahnya ini ada tambahan WP strip admin. Nah, ini adalah default untuk login ke dashboard WordPress kita. Jadi kalau teman-teman bingung ya, misalnya nanti sudah keluar dan ingin masuk lagi, cukup ketikkan nama domain, kemudian WP strip admin. Setelah itu teman-teman bisa login ya. Nah, jadi ketika kita klik, kita akan diarahkan ke dashboard dari website kita. Seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk si panelnya ini akan saya close ya teman-teman. Dan sampai di sini ya, kita akan bertemu di video berikutnya. Sekarang kita akan melakukan instalasi tema.
Jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman, untuk melakukan instalasi tema kita login dulu ya ke dashboard WordPress-nya dengan mengetikkan nama domain, kemudian wp strip admin ya, slash atau garis miring wp strip admin. Teman-teman klik enter. Oke, di sini saya salah link ya. Nah, nanti setelah wp strip admin, teman-teman diminta untuk memasukkan password dan username ya. Setelah itu klik log masuk. Nah, maka akan diarahkan ke dashboard seperti ini. Lalu untuk menambahkan tema, teman-teman bisa ke tampilan, lalu tema, kemudian klik tambah baru. Di sini saya akan pakai Astra ya. Nanti teman-teman kalau nggak ada di sini, ini kan ada ya tema Astra. Nah, kalau nggak ada silahkan cari di sini Astra gitu ya. Diketikkan saja nama temanya. Oke, setelah muncul klik install. Saya pakai tema Astra karena tema ini salah satu tema yang populer dan paling banyak digunakan ya teman-teman. Jadi teman-teman tunggu ya untuk proses instalasinya. Setelah terinstall, langsung klik aktifkan di bagian bawah sini. Oke, sekarang tema Astra sudah terinstall ya teman-teman. Bisa dilihat di sini sudah aktif. Oke, sampai di sini untuk video kali ini dan terima kasih. Setelah sebelumnya kita menginstal tema, sekarang kita akan menginstal plugin. Jadi silakan teman-teman login dulu ke dashboard WordPress-nya, lalu ke bagian plugin dan tambah baru. Plugin adalah sebuah software ya, atau sekumpulan kode yang membantu kita di dalam membuat sebuah website. Karena kita menggunakan WordPress, jadi plugin ini tentunya plugin yang berjalan di atas WordPress ya. Lalu ketikkan di sini teman-teman di bagian pencarian plugin. Yang pertama adalah Elementor ya. Oke, nah kita tunggu teman-teman. Kita akan install yang ini, pembuat website Elementor, yang diinstal 5 juta instalasi aktif ya, dengan rating 5,9 ini ya. Oke, 4,5 ya, intinya ratingnya ini ya teman-teman. Kita klik install sekarang. Lalu klik aktifkan setelah selesai diinstal ya. Teman-teman bisa lihat ya di sini masih loading. Oke, jadi sekarang kita sudah menginstal Elementor. Berikutnya klik plugin tambah baru lagi. Kita cari namanya WP Form ya. Dimana plugin ini nanti yang akan membuat form untuk konfirmasi kehadiran ya. Jadi kita pakai ini. Teman-teman klik install ya, install sekarang tadi di bagian sini dan tunggu sampai instalasinya berhasil. Lalu klik aktifkan. Oke, di sini kita disuruh membuat form ya teman-teman. Langsung diarahkan. Nah, tapi akan kita atur nanti ya. Sekarang ke plugin lagi, lalu klik tambah baru. Kemudian ketikkan di pencarian plugin yaitu Essential Add-on ya, atau kita ketikkan seperti ini saja teman-teman, Essential ya. Ini plugin tambahan. Yang ini yang Essential Add-ons for Elementor. Klik install sekarang. Lalu klik aktifkan ya. Dan kita tunggu teman-teman untuk proses aktivasinya. Nah, sekarang kita disuruh melakukan settingan ya. Klik next saja teman-teman. Di sini nanti teman-teman misalnya membuat website lain ya. Misalkan ingin menambahkan post grid. Nah, ini bisa dihidupkan seperti ini ya. Di sini mungkin saya akan
hidupkan yang ini saja teman-teman, WP Form ya. Oke, lalu klik next. Klik next. Saya akan klik next lagi teman-teman, dan klik finish ya. Oke, jadi kita sudah berhasil melakukan instalasi plugin ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu dan terima kasih. Oke teman-teman, silahkan login kembali ke dashboard WordPress-nya. Dan kali ini kita akan melakukan settingan SMTP ya. Jadi teman-teman login ke dashboard WordPress-nya, lalu ke bagian plugin dan tambah baru. Settingan SMTP ini kita gunakan ketika kita membuat form nanti ya. Jadi fungsinya untuk mengirim email. Kemudian di bagian pencarian plugin ini, teman-teman ketikkan SMTP. Kita akan gunakan plugin bernama EasyWP SMTP ya. Jadi klik ini, lalu klik install sekarang. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan ya. Di sini proses aktivasinya ya, masih loading. Jadi kita tunggu teman-teman. Oke, setelah selesai, kita buka dashboard dari Niaga Hoster. Kemudian klik kelola hosting ya, di domain yang digunakan saat ini. Ke si panel. Lalu teman-teman bisa klik langsung ya email account di sini atau ke all feature. Coba kita klik di all feature saja. Yang ini ya teman-teman, pilih email account. Nanti klik create di sini. Lalu di sini pilih domain atau subdomain yang ingin digunakan ya. Saya ingin gunakan subdomain saja teman-teman. Jadi yang ini ya. Kemudian username-nya misalnya info. Oke. Setelah itu kita ke bagian password ya di sini teman-teman. Teman-teman bisa masukkan password di sini sampai berwarna hijau seperti ini ya. Lalu scroll ke bawah, klik create atau buat ya. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang proses pembuatan emailnya sudah selesai ya. Teman-teman bisa cari. Di sini tadi adalah ini ya teman-teman, info@undangan. Lalu saya klik connect device. Saya akan geser ke sebelah kiri. Kemudian scroll ke bawah. Nah, kita akan gunakan settingan ini teman-teman. Oke, jadi kita kembali ke dashboard WordPress-nya. Tadi setelah install SMTP ya, bisa diperhatikan di bagian atas ini, kita disuruh melakukan settingan. Atau kalau di sini nggak muncul ya, atau teman-teman ke close, bisa ke pengaturan, lalu EasyWP SMTP. Kemudian masukkan from email ya. Jadi from email ini dari email mana ya? Pesan nanti dikirim. Jadi kita kopikan yang ini teman-teman. Kita copy ya di bagian username di mail client manual setting. Oke, kita copy. Kemudian masukkan di sini teman-teman. Oke, kita tempel ya atau paste, dan from name-nya misalnya undangan. Oke, bebas ya untuk from name. Untuk from name-nya silahkan diatur, lalu kita centang, dan reply to email saya akan arahkan ke email Gmail saya. Jadi nanti ketika pengunjung website ya melakukan pengiriman email di form, akan saya redirect ke email ini. Jadi saya nggak perlu buka email domain saya ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada SMTP host. Kita kembali ke settingan email tadi. Kita kopikan yang ini ya teman-teman. Di bagian incoming server ini ya. Oke. Klik kanan salin atau copy. Masukkan di sini. Lalu untuk inskripsinya kita pilih SSL. Dan di sini 465 ya untuk portnya, SMTP port. Jadi di sini teman-teman 465. Oke, lalu untuk username-nya
Di sini pastikan yes ya. Lalu SMTP username kita copy dari sini, dari username ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan di bagian sini. Kemudian passwordnya ini ya password yang teman-teman gunakan untuk membuat email tadi ya, jadi harus sama. Oke, kita klik save change. Kemudian di sini ada notifikasi sudah berhasil ya. Lalu tes email. Saya akan mengirim ke email ini ya teman-teman. Oke, jadi kembali ke dashboard WordPress-nya. Emailnya saya masukkan di sini tadi. Kemudian subjeknya misalnya bertanya, lalu message-nya atau pesannya misalnya seperti ini ya. Oke, saya send test email. Apakah berhasil? Kita tunggu ya teman-teman. Biasanya kalau seperti ini berhasil lah. Oke, kita cek email Gmail-nya ya. Apakah ada pesan masuk? Nah, di sini sudah ada nih ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada pesan masuk. Nih alamat emailnya ya dari ini. Kemudian ini adalah pesannya. Oke, saya close ya teman-teman. Dan seperti ini untuk melakukan settingan SMTP ya. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya error, silahkan diulangi lagi settingannya, pastikan password dan yang lainnya itu benar. Jika masih gagal, silahkan hubungi pihak dari penyedia hostingnya ya. Oke, sampai di sini dan terima kasih. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah melakukan settingan SMTP. Dan untuk kali ini kita akan membuat form terlebih dahulu ya. Jadi untuk form kehadiran, silakan teman-teman login dulu ke dashboard WordPress-nya. Lalu arahkan mouse-nya ya di bagian WP form ini. Lalu klik add new. Di sini akan tersedia beberapa template ya teman-teman. Tetapi ada yang berbayar juga ya. Yang seperti ini adalah versi Pro-nya. Nah, kita akan gunakan yang simple saja ya. Ini teman-teman, kita klik use template atau gunakan template ya. Defaultnya seperti ini ya teman-teman, yaitu name atau nama, email, dan pesan. Mungkin kita akan gunakan satu lagi di sini teman-teman, yaitu untuk kehadiran ya, seperti berbentuk choice ya atau pilihan. Misalnya ada hadir, kemudian tidak hadir, atau masih bingung ya. Seperti yang saya contohkan di preview website tadi di bagian awal. Jadi kita klik multiple choice. Oke, yang ini ya teman-teman. Lalu teman-teman klik di sini, maka akan diarahkan seperti ini ya di bagian desainnya. Untuk labelnya bisa teman-teman ganti, misalnya kehadiran seperti ini ya. Kemudian pilihan yang pertama di sini misalnya hadir, lalu yang kedua tidak hadir, dan yang ketiga mungkin masih bingung. Gitu aja ya teman-teman. Oke, lalu di sini kita required ya, artinya pengunjung web ini nanti atau tamu undangan harus memilih ya salah satu dari ketiga ini. Oke, lalu kita tarik teman-teman ke atas ya. Biasanya oke, kita taruh di sini saja. Di bawah email mungkin ya. Atau di atasnya. Nah, seperti ini. Kita klik save dulu. Kemudian di sini teman-teman di bagian name ya, kita klik. Di sini labelnya kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Dan di sini kan ada nama depan dan nama belakang ya. Di bagian format ini kita pilih simple saja teman-teman. Jadi hanya ada satu baris nama. Kemudian kehadiran dan email. Emailnya kita biarkan ya.
komen atau message-nya kita klik di sini. Kita ganti ya untuk labelnya, misalnya ucapan dan doa. Oke, seperti ini. Lalu di bagian button submit kita klik. Nah, di sini untuk labelnya ya, kita ganti teman-teman menjadi kirim. Lalu yang di sini mengirim. Oke, seperti ini ya. Lalu kita klik save. Teman-teman bisa klik preview di sini. Nah, kita akan diarahkan ke halaman previewnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, kita bisa close ya. Dan kita kembali ke dashboard WordPress-nya teman-teman. Kita bisa, oke, di sini kita sudah kembali ya teman-teman. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Dan bagaimana untuk mengaplikasikan form ini, itu akan kita jelaskan jika kita sudah memasuki tahap desain websitenya nanti. Terima kasih. Sekarang kita akan membuat menu ya. Silahkan teman-teman login ke dashboard WordPress-nya. Lalu di bagian laman, klik tambah baru. Dan di sini bisa teman-teman close saja ya, atau klik silang. Kemudian masukkan judul situs, judul page-nya ya teman-teman. Saya akan masukkan homepage. Kemudian klik terbitkan ya. Oke. Kita bisa kembali ke dashboard WordPress-nya. Kemudian ke bagian tampilan ya teman-teman, lalu ke bagian menu. Oh ya, untuk website undangan ini dia seperti landing page ya, atau hanya satu halaman. Jadi kita hanya membutuhkan halaman homepage saja. Kemudian di bagian tampilan, lalu di bagian menu ya, kita buat nama menu ya. Di sini berfungsi untuk mengelompokkan halaman yang sudah kita buat di sini ya. Jadi misalnya kita buat namanya master menu. Untuk nama silahkan teman-teman buat sendiri ya. Tidak harus sesuai dengan ini. Lalu klik buat menu. Di sini masih loading ya teman-teman. Oke, setelah itu di bagian kiri teman-teman bisa centang ya homepage-nya. Lalu klik tambahkan ke menu. Nah, di sini sudah ditambahkan, lalu pilih menu utama dan simpan menu. Selanjutnya di sini coba kita klik ya di bagian kunjungi situs ini. Klik kanan dan buka link di tab baru. Nah, maka akan seperti ini ya teman-teman. Kalau kita klik homepage, nah dia akan diarahkan ke halaman homepage. Jadi yang kita inginkan adalah ketika website ini dibuka, maka yang muncul langsung nama domainnya ya, bukan homepage seperti ini lagi. Jadi URL ini tidak ada ya. Oke, berarti kita kembali ke dashboard WordPress-nya. Kemudian ke pengaturan, lalu membaca atau reading ya, kalau settingan bahasa Inggris. Lalu laman statis. Di bagian beranda, pilih homepage. Lalu simpan perubahan dan atur permaling ya. Di sini teman-teman di pengaturan permaling, lalu pilih nama tulisan atau post name dan simpan perubahan. Nah, sekarang coba kita klik di homepage. Di sini kan masih ada URL homepage ya. Kalau kita klik, seharusnya langsung nama domainnya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, di sini langsung nama domain. Oke, jadi saya akan close ya. Saya akan kembali ke dashboard WordPress. Oke teman-teman, sampai di sini dan terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai untuk mendesain dashboard atau mendesain website
undangan kita ya. Jadi silahkan teman-teman login dahulu ke dashboard WordPress-nya, kemudian ke bagian laman dan klik semua laman. Lalu di bagian sini ya, di homepage, kita klik sunting. Kemudian di bagian atas ini teman-teman bisa klik langsung sunting dengan Elementor ya. Di sini kita atur dulu ya teman-teman. Oke, kalau muncul seperti ini klik di sini aja ya, klik paham. Setelah itu di bagian setting, di bagian tata letak halaman, kita pilih Canvas Elementor ya, atau Elementor Canvas. Nah, maka otomatis akan terreload seperti ini. Lalu klik perbarui dahulu. Selanjutnya saya akan pilih satu kolom. Klik ini ya tadi teman-teman. Klik add new session. Lalu pilih satu kolom. Kita atur di bagian tata letak ya. Di bagian tinggi ini kita pilih tinggi minimal. Saya akan atur menjadi 555 teman-teman. Di sini ya. Kita klik perbarui dulu ya. Kemudian ke bagian gaya, masih di sini ke gaya atau style. Lalu latar ya. Kita pilih klasik atau normal. Di sini ya kita pilih klasik dan saya akan upload gambar. Nah, teman-teman silahkan pilih berkas ya. Di sini saya akan masukkan gambar ya, teman-teman. Nah, saya akan pilih gambar ini, saya klik open. Kemudian saya sisipkan media. Di sini, teman-teman bisa atur ya. Untuk ukurannya saya pilih sampul atau cover. Dan ini adalah ulangi ya, ini bahasa Indonesia. Kalau settingan bahasa Inggrisnya repeat ya. Jadi kita pilih jangan ulangi. Kemudian kita klik di sini teman-teman, di tanda plus ini ya. Masukkan text heading. Oke, kita perbarui dulu. Kita bisa ganti teksnya ya. Misalnya the wedding. Lalu pilih rata tengah dan kita atur stylenya teman-teman di sini. Pilih warnanya ya. Saya akan gunakan warna putih. Di sini nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi kita klik di sini dulu di session utamanya. Lalu ke bagian background overlay ya, atau pelapis latar. Pilih layar, pilih jenis latar ya. Oke, di sini saya akan pilih warna menjadi hitam seperti ini misalnya. Kemudian untuk opacity-nya, teman-teman silahkan atur ya. Saya akan pakai seperti ini. Nah, saya klik perbarui dulu. Sekarang coba kita klik preview change di sini ya. Di icon mata ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kembali lagi ke page builder-nya. Kita klik di sini, di teks ini ya. Kemudian tadi di bagian gaya, lalu penulisan atau tipografinya kita klik. Saya akan ganti ya, untuk family ini berarti jenis fontnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa cari. Saya akan pakai font ini teman-teman. Scope 1 ya. Kemudian size-nya saya buat menjadi 30 dan ketebalannya saya pilih bold. Oke, sekarang kita duplikat ya di sini teman-teman. Klik kanan di tanda pensil ini, klik kanan lalu gandakan. Kita klik di bawah yang teks di bawah ini ya. Nah, kemudian di bagian konten di judul kita ganti ya untuk teksnya.
Di sini saya akan masukkan, misalnya ini untuk nama mempelainya ya. Misalnya Romeo dan Juliet. Lalu ke bagian style kembali. Untuk warnanya kan tadi putih ya. Nah, sekarang penulisannya, pilih tipografinya. Saya akan pakai font ini Sail. Lalu untuk ukurannya misalnya 97 dan bold. Oke, kita klik perbarui. Dan kita lihat ya previewnya teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Oke teman-teman, untuk session yang pertama ini sampai di sini dulu ya. Dan teman-teman bisa tetap di halaman ini atau kembali ke WP adminnya. Terima kasih. Kita akan melanjutkan untuk mendesain halaman website kita. Kembali lagi ya teman-teman ke dashboard WordPress. Di sini teman-teman bisa langsung klik kanan ya. Di bagian kunjungi situs, buka link di tab baru. Kemudian sunting dengan Elementor di bagian atas ini. Setelah terbuka, di sini teman-teman bisa klik satu kolom, klik Add New Session ya. Lalu pilih satu kolom. Dan di bagian sini, di lebar kolom ya, lebar konten, pastikan dalam kotak atau box ya. Lalu di sini untuk lebarnya saya akan masukkan 955. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Untuk kolom yang di dalamnya, lebarnya. Kemudian kita klik di sini, di tanda plus. Teman-teman cari namanya countdown. Ini fitur dari Essential Elementor ya. Nah, yang ini teman-teman. Kalau yang ini dari Elementor Pro, maka tidak bisa kita gunakan karena menggunakan versi free-nya ya kita. Oke, jadi kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Kita klik di bagian kolom ini teman-teman. Lalu ke style. Nah, di sini kita bisa kasih background ya. Pilih klasik dan warna putih misalnya. Kemudian ke pelapis, ke sini teman-teman, ke bagian border ya atau batas. Kita kasih box shadow. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa atur ya untuk back shadow-nya. Untuk box shadow maksud saya teman-teman, untuk warnanya misalnya dibuat lebih transparan lagi. Kemudian di sini tingkat keburamannya ya. Oke, misalnya seperti ini. Dan di sini untuk border radiusnya, coba saya masukkan 15. Jadi membentuk sudut teman-teman di bagian sini. Kemudian kita klik di sessionnya. Lalu ke lanjutan ya atau advance. Kita matikan link bersamanya ini. Kita buat minus ya. Jadi seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman sesuaikan ya. Oke, misalnya seperti ini, klik perbarui dan kita bisa preview change. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk desainnya ya. Kita kembali lagi ke Elementornya, klik di bagian kontennya ini ya. Di tanda pensil ini. Nah, di sini teman-teman bisa atur tanggalnya. Misalnya untuk pernikahan nanti tanggal 31 Desember 2021 ya. Jadi tinggal teman-teman pilih di sini. Di sini juga bisa diatur ya untuk jamnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya untuk penghitungan mundurnya. Jadi 57 hari ini dihitung dari tanggal
31 Desember ke hari ini ya, tanggal 4 November 2021. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di bagian konten setting ini, nah teman-teman bisa atur ini ya untuk displaynya. Ini kan D ya, berarti kita atur hari saja teman-teman. Hari, lalu ini jam, kemudian ini menit ya. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Second ini berarti detik. Oke. Kalau kita munculkan di sini ya, coba kita klik display separator. Separator ini seperti pembagi ya atau tanda baca. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Pemisah ya, separator. Nah, di sini bisa teman-teman atur. Kemudian ke bagian style. Di sini saya akan kasih backgroundnya ya, box background color. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian untuk spasinya bisa teman-teman sesuaikan sendiri ya. Lalu ke bagian border radius ya, kita kasih 15. Nah, dia membentuk sudut ya di setiap sisinya ini. Kalau mau kasih box shadow bisa. Di sini saya akan nonaktifkan saja. Lalu ke bagian color and typography ya. Oke, ini untuk warna ini ya teman-teman. Warna waktunya. Teman-teman bisa cari ya sesuai dengan keinginan. Saya akan pakai warna seperti ini. Kemudian di bagian penulisan, di sini saya akan atur untuk jenis fontnya ya. Oke, saya pilih Sail. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang coba kita klik perbarui ya. Lalu kita kunjungi previewnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oh ya, di bagian sini individual box styling. Berarti ini kalau teman-teman ingin mengatur antara box ini ya, di sini kan hari, kemudian di sini jam. Nah, kalau teman-teman ingin stylenya berbeda, maka bisa atur di sini ya. Di sini ada D atau hari, kemudian ini untuk jam ya. Ini teman-teman. Kemudian di sini ada menit. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman. Di sini saya akan close ya, dan saya sisakan dashboard WordPress-nya. Kita akan bertemu di video berikutnya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan kembali untuk mendesain halaman website kita. Jadi silahkan teman-teman login dulu ke dashboard WordPress-nya. Kemudian nanti di bagian atas ini ya, bisa klik kunjungi situs. Kemudian teman-teman bisa langsung klik sunting dengan Elementor ya di sini. Setelah terbuka, kita bisa ke bagian bawah. Di sini tambah bagian baru ya. Lalu pilih satu kolom dan ke bagian tata letak ya. Di bagian tinggi ini kita pilih tinggi minimal. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kolomnya menjadi lebar. Lalu ke bagian lanjutan, dan kita matikan untuk marginnya ya, link marginnya ini. Lalu kita kasih margin top 50, jadi ada jarak ya antara kolom yang di atasnya dengan kolom ini. Setelah itu teman-teman bisa atur dulu ya backgroundnya. Jadi saya klik di sini, kemudian ke gaya, di bagian latar pilih jenis latar ya. Saya pakai klasik dan akan pakai warna teman-teman. Klik di sini ya. Nah, nanti pilih warna yang diinginkan. Saya akan pakai warna seperti ini teman-teman. Yang ini ya. Oke, lalu saya copy dan saya masukkan di sini. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk backgroundnya.
Lalu kita klik di tanda plus ini. Kemudian kita masukkan bagian dalam atau inner session. Dan kita klik di sini teman-teman. Kita cari namanya image box. Yang ini ya. Image box atau kotak gambar. Karena ini settingan websitenya bahasa Indonesia teman-teman. Jadi di Elementornya juga berubah ya. Oke, seperti ini. Nah, kita copy saja ya di sini, klik kanan, salin, lalu masukkan di sini ya. Klik kanan, tempel. Nah, jadi seperti ini. Kita klik perbarui dulu. Setelah teman-teman klik perbarui, di sini kan masih lebar ya teman-teman. Mungkin akan saya sedikit perkecil kolomnya ya. Jadi klik di session ini. Kemudian ke tata letak. Nah, di sini ya, kita bisa masukkan. Saya akan masukkan seperti ini, teman-teman. 866 ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ke bagian lanjutan ya. Padding. Kita matikan linknya. Padding top kita kasih 100. Jadi ada jarak ke atas 100 ya. Tadi udah kita masukkan inner session kan teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Lalu padding bottomnya 100. Kemudian kita masukkan teks di sini teman-teman. Jadi kembali ke widget ya. Tajuk atau heading. Nah, kita masukkan di sini. Dan masukkan lagi text editor ya. Jadi kembali ke widget, text editor atau penyunting teks. Nah, kita masukkan di sini teman-teman. Oke, lalu kita atur dulu ya untuk teks yang di atas ini. Kemudian rata tengah. Dan untuk teksnya akan saya ubah misalnya menjadi cerita kami. Dan kita atur stylenya ya. Jadi ke bagian gaya, warna teksnya akan saya buat menjadi hitam. Dan tipografinya di sini untuk jenis fontnya ya, saya pilih ini teman-teman, Sahitya, yang ini ya. Oke, kita bisa klik sembarangan ya teman-teman. Klik sembarang biar keluar. Nah, teman-teman juga bisa atur sih di sini untuk ini ya, untuk size-nya. Saya akan biarkan default. Lalu kita klik di sini. Untuk teks ini nanti bisa teman-teman isi sendiri ya. Misalnya seperti awal bertemu, tanggal berapa, di mana, kemudian tunangan seperti itu ya, dan yang lainnya. Di bagian lorem ipsum ini silakan teman-teman tambahkan kontennya sendiri. Saya akan atur langsung ke bagian style ya teman-teman. Lalu pilih rata tengah dan penulisan ya. Untuk warnanya kalau teman-teman mau cari ya silahkan ya di sini. Saya langsung ke tipografi. Oke, saya pakai font ini ya, Syail. Kemudian size-nya 20. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita klik update dahulu ya, atau perbarui. Kita bisa lihat preview change-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman isi sendiri untuk teksnya. Kembali ke Elementor. Sekarang kita edit di sini ya. Di image box yang pertama, silahkan masukkan gambar. Mungkin untuk gambar nanti teman-teman bisa taruh di sini gambar mempelai pria, kemudian di sini mempelai wanita seperti itu ya. Pilih gambar dan unggah berkas ya. Di sini saya akan upload gambar yang ini. Saya klik kemudian open. Sisipkan media ya. Kita atur dulu teman-teman untuk gambarnya ya.
Untuk ukurannya saya pilih penuh, atau kita sesuaikan dulu ya teman-teman. Mungkin saya pilih thumbnail saja. Lalu ke bagian style, kita atur untuk lebarnya ya teman-teman, atau kita atur spasi. Nah, di sini teman-teman bisa atur spasi. Spasi ini spasi antara gambar dengan judul ya. Misalnya coba kita masukkan 28. Kemudian lebarnya kita buat full teman-teman 100. Lalu border radius ya. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Oke, misalnya 100 seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman mau kasih borders sepertinya bisa ya. Tetapi di sini saya akan biarkan default seperti ini. Kemudian kita atur untuk kontennya ya. Konten ini yang judul dan deskripsi. Nah, di sini di bagian konten ya. Tadi kan di sini, kemudian klik konten. Untuk judulnya ini akan saya ganti misalnya nama mempelai prianya ya, yaitu Romeo misalnya. Kemudian untuk deskripsinya kita tulis mempelai pria. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita ke style ya untuk mengatur kontennya ini. Style atau gaya. Kemudian di bagian konten, untuk judulnya saya akan ubah menjadi warna hitam. Kemudian tipografinya ya teman-teman. Di sini kita pilih. Oke, saya akan pakai font ini. Dan ukurannya 29. Oke, kemudian ke bagian deskripsi ya teman-teman. Saya akan ubah untuk jenis fontnya saja. Kita klik tadi ya di bagian penulisan. Misalnya pakai Roboto ya. Nah, saya akan pakai ini teman-teman. Lalu size-nya misalnya 19. Oke, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita atur ya konten yang di sebelah kanan teman-teman. Kita klik, teman-teman masukkan saja gambarnya ya misalnya. Nah, untuk mempelai wanita. Tetapi saya akan pakai gambar ini lagi teman-teman. Kemudian ganti ya untuk kontennya. Di sini misalnya Juliet. Kemudian teksnya mempelai wanita. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal teman-teman klik kanan di sini, salin atau copy. Lalu di sini ya, klik kanan, tempel gaya. Oke, kita klik di sini ya, teman-teman. Kemudian di bagian konten untuk ukuran gambarnya kita pilih thumbnail. Jadi sudah sama ya, teman-teman. Kita klik perbarui dulu. Kemudian kita lihat preview change-nya. Teman-teman bisa klik di sini ya kalau tadi belum buka. Nah, jadi seperti ini. Oh ya teman-teman, di sini saya ingin menambahkan icon satu lagi ya. Jadi kita coba klik kanan di sini ya, lalu gandakan atau duplikat. Dan konten yang di tengah ini saya akan hapus. Jadi klik di sini, hapus ya, klik kanan hapus. Dan untuk kedua kolom ini yang berisi mempelai ini ya, mempelai pria dan wanita, saya klik di bagian kolomnya. Kemudian ke tata letak ya, di lebar kolom saya akan buat 45. Kemudian yang di sini juga teman-teman saya klik di bagian lebar kolom di tata letak 45. Nah, jadi yang di tengah ini kecil ya. Oke, sekarang kita klik yang kolom di tengah, klik di tanda plus, lalu cari icon ya. Nah, ini teman-teman, kita tarik, kemudian ganti ikonnya ya. Saya akan cari misalnya love
Oke, ini ya teman-teman. Saya pilih, lalu klik sisipkan. Nah, ini kan ada di atas ya. Berarti kita ke sini teman-teman, ke session ini. Klik, kemudian di tata letak. Di perataan vertikal kita pilih tengah. Setelah pilih tengah, dan ke bagian gaya sekarang ya, atau style. Di sini ya tadi teman-teman. Oh ya, tadi kan kita habis atur sessionnya di tata letak tadi ya. Di sini di perataan vertikal tadi kan kita pilih tengah. Nah, sekarang teman-teman klik ikonnya, kemudian ke gaya ya. Nah, lalu ubah warnanya, misalnya menjadi merah ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita klik perbarui dan kita lihat untuk previewnya. Oke, jadi seperti ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini ya. Teman-teman bisa close semuanya dan terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ya untuk mengedit halaman website kita. Jadi login ke dashboard WordPress, kunjungi situs ya. Nah, kita klik sunting dengan Elementor di sini. Atau kalau teman-teman sebelumnya masih di halaman Page Builder Elementor juga nggak masalah ya. Nah, seperti ini. Lalu scroll ke bawah, Add New Session, pilih satu kolom, dan kita ke bagian tata letak ya teman-teman. Saya akan atur untuk lebar kolomnya 1060 ya. Oke, di sini ya teman-teman. Kemudian kelanjutan, untuk marginnya saya hilangkan linknya. Link bersamanya ini kita matikan ya. Lalu kasih margin top 50. Kemudian klik di sini teman-teman. Lalu masukkan ini ya, bagian dalam atau inner session. Kemudian kita klik di kolom yang pertama ini. Teman-teman masukkan tajuk ya atau heading. Oke, ke sini. Berikutnya kembali ke widget. Kita masukkan divider atau pembagi ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita masukkan text editor. Jadi teman-teman kembali ke widget, text editor yang ini ya, penyunting teks kalau bahasa Indonesianya. Oke, sekarang kita klik perbarui dahulu. Lalu saya akan klik teman-teman di ini, di session yang di dalam ini ya, kita klik. Kemudian kelanjutan atau advance, kita kasih margin kembali ya. Kita matikan linknya, kita kasih 50. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita ke bagian teks yang pertama ini ya. Kita klik, kita ganti teksnya, misalnya seremoni atau akad nikah ya, seperti itu. Kemudian pilih perataannya ya di sini teman-teman. Pilih rata tengah ya. Kemudian kita ke bagian style. Dan untuk teksnya saya akan pilih warna hitam. Dan untuk tipografinya ya di sini teman-teman, saya akan pilih style. Oke, yang ini ya. Dan size-nya 37. Lalu untuk ketebalannya saya pilih bold. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita desain dividernya ya. Di sini teman-teman, kita klik. Kemudian di sini tambah elemen, kita pilih teks. Lalu di bagian teks kita atur ya. Misalnya di sini isinya tanggal pernikahannya ya. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman masukkan sesuai keinginan. Misalnya 31 bulan 12 2021 ya. Lalu untuk lebarnya
Nah, di sini ya, teman-teman. Saya akan buat menjadi 53. Kemudian pilih rata tengah. Oke, kita klik perbarui dahulu. Lalu kita atur untuk stylenya ya. Kita ke bagian gaya, teman-teman. Masih di bagian divider ya. Kemudian ke gaya. Untuk pembaginya ini atau dividernya saya biarkan default ya. Lalu ke bagian teks. Dan untuk penulisannya saya akan ganti jenis fontnya menjadi Roboto Mono ya. Lalu size-nya misalnya 20. Oke, seperti ini ya, atau kita kecilkan lagi teman-teman. Oke, misalnya 18 ya, lalu klik perbarui. Sekarang kita atur untuk ini ya teman-teman, untuk teksnya. Kita klik. Kemudian kita ganti teksnya. Nah, saya akan masukkan seperti ini teman-teman. Coba saya klik perbarui dulu ya. Di sini belum berubah. Saya coba refresh dulu page buildernya. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Kita klik kembali di sini. Kemudian ke bagian gaya, pilih rata tengah. Dan untuk warnanya saya biarkan default. Kemudian saya akan langsung ke bagian penulisan. Di sini saya pilih Roboto Mono kembali ya. Dan size-nya 17. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Saya klik perbarui. Lalu untuk style yang di sebelah kanan ini saya akan buat sama ya teman-teman. Jadi cukup saya klik di sini ya. Kolom yang ini akan saya delete. Klik kanan di sini lalu hapus. Kemudian di kolom yang ini klik kanan lalu gandakan ya atau duplikat. Nah, seperti ini nanti teman-teman tinggal ganti teksnya. Misalnya di sini saya ganti menjadi resepsi ya. Oke, sekarang saya klik perbarui teman-teman. Di sini ya, klik update atau perbarui. Sekarang kita tambahkan teks ya teman-teman. Di bagian atas ini, mungkin untuk judulnya ya. Jadi kita kembali ke widget. Kita masukkan tajuk. Nah, di sini teman-teman. Lalu ganti ya. Untuk teksnya misalnya waktu dan acara. Oke, seperti ini. Lalu pilih perataannya ya, rata tengah. Dan untuk gaya di bagian sini saya akan ubah menjadi warna hitam. Kemudian tipografinya teman-teman di sini saya akan pilih Sahitya. Oke, yang ini. Lalu size-nya 40. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kita klik perbarui ya. Dan kita coba lihat previewnya. Di sini belum muncul, jadi kita refresh saja teman-teman. Oke, sekarang sudah muncul seperti ini ya. Oke teman-teman, akan saya close semua. Dan kita akan bertemu di video berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita melanjutkan kembali untuk mendesain website undangan kita. Jadi silahkan teman-teman login dahulu ke dashboard WordPress-nya. Teman-teman bisa ke bagian undangan ini ya. Lalu klik kunjungi situs. Setelah itu klik sunting dengan Elementor atau edit with Elementor ya. Teman-teman setelah terbuka page buildernya bisa scroll ke bawah ya. Lalu klik add new session yang tanda plus ini ya. Pilih satu kolom. Kemudian ke bagian lanjutan ya atau advance. Kita matikan link marginnya. Lalu saya akan kasih jarak margin topnya 100 pixel. Setelah itu saya akan masukkan konten ya. Jadi klik di tanda plus. Kemudian masukkan heading ya. Headingnya saya duplikat ya teman-teman. Atau kita kembali ke widget. Masukkan tajuk lagi. Setelah itu button. Kita kembali ke widget. Teman-teman cari button ya atau tombol. Oke.
kita klik perbarui dulu. Oh ya, untuk session ini mungkin di sini nanti kita akan membuat untuk bagian kado ya, dimana kita akan menampilkan informasi nomor rekening mempelai atau yang lainnya ya, seperti OVO mungkin. Jadi di sini tidak otomatis ya teman-teman. Pemilik maksudnya nanti tamu undangan yang akan mengirimkan kado atau uang ini harus mengirim secara manual ya, dan nanti juga bisa konfirmasi ke mempelainya secara manual. Jadi yang pertama klik di ini ya, di bagian teks yang ada di atas, lalu ganti judulnya misalnya menjadi kirim kado. Maaf ya teman-teman, typo di sini, akan saya ubah. Oke, setelah itu kita pilih menjadi rata tengah di bagian bawah sini ya, rata tengah. Kemudian ke bagian style, dan kita atur untuk warna teksnya. Di sini saya akan ubah menjadi hitam saja. Lalu di bagian penulisan ya, atau tipografi, kita ubah untuk ini jenis fontnya ya. Oke, saya akan pakai ini teman-teman. Kemudian size-nya 40 ya. Oke, kita update dulu teman-teman, atau perbarui. Kemudian teman-teman bisa atur untuk konten yang ada di bawahnya ini. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan ya, mungkin seperti nomor rekening ataupun nomor OVO dan yang lainnya ya. Nah, saya akan masukkan seperti ini teman-teman. Di sini adalah nama bank, lalu ini nomor rekening, dan ini atas namanya ya. Oke, kemudian kita coba masukkan lagi di bawahnya, misalnya nomor OVO ya. Oke, ini saya tulis asal saja teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, ini kan masih satu baris ya. Jadi OVO-nya ini akan saya paksa berada di bawah teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan kode, yaitu BRIC ya, atau BR. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada di bawah ya. Lalu kita pilih menjadi rata tengah, dan kita atur kembali di bagian gaya. Saya akan ubah warna hurufnya ya. Oke, seperti ini. Dan penulisannya saya akan pakai font yang sama dengan yang di atas tadi. Pakai ini teman-teman. Lalu size-nya 37 misalnya. Oke, atau 36 ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita atur untuk buttonnya. Kita klik di sini. Lalu untuk buttonnya misalnya teksnya konfirmasi ya. Oke. Lalu bagaimana untuk linknya? Untuk linknya teman-teman bisa konfirmasi secara manual ya. Jadi silakan buka tab baru, kemudian teman-teman bisa ketikkan WhatsApp link chat ya. Oke, seperti ini. Lalu klik enter dan klik yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Di bagian sini ya teman-teman, membuat tautan dengan pesan yang telah terisi. Kita copy dari HTTPS ini sampai ke sama dengan ya. Oke, kita copy. Nah, teman-teman silakan buka notepad ya. Oke, di sini saya sudah buka notepad. Kan saya perbesar. Oke. Nah, sekarang teman-teman ganti dulu nih untuk yang XX ini ya menjadi nomor telepon teman-teman. Dengan catatan yang 62 ini, kode 62 jangan dihapus ya, karena ini adalah kode negara Indonesia. 62 sama dengan 0 ya. Oke teman-teman, tadi saya pause sebentar ya. Di sini saya sudah memasukkan nomor saya atau nomor customer support dari Rahmandi Kursus ya. Oke, di sini. Nah, kemudian untuk teksnya bisa teman-teman ganti ya, atau tambahkan misalnya seperti ini. Ini contohnya ya. Halo mempelai,
saya sudah kirim kado, mohon dicek ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa copy ya semuanya ini. Ctrl C atau klik kanan, copy ya. Lalu teman-teman bisa buka kembali dashboard WordPress-nya atau page builder tadi ya, dan masukkan kode tadi di sini atau linknya ya. Tanda pagarnya dihapus teman-teman. Oke, nah di sini ada opsi tautan ya atau setting. Nah, teman-teman bisa pilih buka di jendela baru atau tidak. Jadi kalau buka di jendela baru, ketika diklik nanti, maka akan otomatis membuka tab baru ya. Kalau di desktop ya teman-teman. Kalau enggak berarti menimpa halaman yang saat ini dibuka. Oke, misalnya kita centang saja ya di sini. Nah, setelah itu teman-teman bisa atur nih ukurannya di sini. Misalnya kita pilih besar saja ya. Oke, yang ini lalu rata tengah. Oke, jadi ada di tengah ya. Kemudian sekarang kita ke bagian style. Di bagian style teman-teman bisa atur sendiri ya, sesuai dengan keinginan. Contoh di bagian penulisan, untuk fontnya saya biarkan default. Lalu size-nya misalnya 25 ya. Kita klik sembarang ya teman-teman. Kemudian untuk warna background-nya ya, saya buat menjadi hitam. Lalu untuk radiusnya atau border radius ya di sini saya pilih 1 saja. Nah, jadi seperti ini ya. Coba kita klik perbarui dahulu. Mungkin teman-teman bisa kasih margin ya. Jadi kelanjutan dan linknya kita matikan, kita kasih margin top 50. Nah, jadi ada jarak seperti ini. Perbarui ya teman-teman. Selanjutnya saya akan atur ya teman-teman. Jadi di sini ada box shadow nanti. Saya klik di sessionnya, kemudian ke tata letak ya. Di sini di lebar kolomnya akan saya atur menjadi 551. Oke, nah sekarang kolomnya sudah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita klik di kolom, sunting kolom ya. Kemudian ke gaya, lalu batas ya atau border. Di sini saya akan kasih box shadow. Teman-teman bisa atur ya untuk warnanya di sini. Saya akan masukkan seperti ini saja. Oke. Coba kita cek ya, mungkin ini di bagian buram ya. Tingkat keburamannya kita bisa kurangi lagi. Misalnya 6. Dan masih di bagian kolom, kita kelanjutan paddingnya kita matikan teman-teman. Nah, saya akan kasih padding top di sini 50. Jadi ada jarak ke atas ya antara konten dengan baris ini, dengan garis ini ya teman-teman. Kemudian di bawahnya juga 50. Oke, kita klik perbarui. Dan teman-teman bisa preview change. Kita scroll ke bawah ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita klik tombol konfirmasinya, maka akan diarahkan ke WhatsApp ya. Oke teman-teman, bisa teman-teman close semua ya. Dan kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat session di bawah sini ya, yaitu untuk konfirmasi kehadiran. Jadi kalau teman-teman belum login, silahkan login dulu ya ke dashboard WordPress-nya. Kemudian nanti di bagian sini, di kunjungi situs, klik kanan dan buka link di tab baru ya. Oke, kita bisa klik sunting dengan Elementor. Kita tunggu ya untuk proses loading page buildernya. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu pilih add new session, pilih satu kolom ya. Kemudian kelanjutan, untuk marginnya kita matikan teman-teman. Kasih margin top mungkin 60 ya. Oke, lalu klik di sini tanda plus. Kemudian masukkan ini bagian dalam atau inner session. Kita klik perbarui dulu teman-teman.
Di sini saya akan kasih padding ya. Jadi teman-teman klik session yang ini, yang di atas ini ya. Oke, lalu paddingnya di sini di bagian lanjutan kita matikan linknya. Kemudian padding top misalnya 100 dan padding bottomnya 100. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman klik di sini, lalu ke style atau gaya. Kita kasih di bagian background, pilih jenis backgroundnya ya, klasik. Lalu saya akan pilih warna hitam. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman kembali ke widget. Kemudian tarik ini ya, tajuk atau heading di sini teman-teman. Oke. Nah, di sini teksnya bisa teman-teman ganti, misalnya konfirmasi kehadiran ya. Oke, seperti ini. Kemudian pilih rata tengah. Lalu ke bagian gaya atau style. Dan fontnya, untuk warnanya saya buat putih. Kemudian tipografinya saya pilih ya teman-teman. Di sini teman-teman sesuaikan saja. Oke, lalu size-nya saya buat 40. Saya klik perbarui dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini tinjau perubahan. Lalu scroll ke bawah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita kembali ke page builder-nya. Mungkin untuk ini ya teman-teman, kolom yang ini kita hapus saja. Jadi kita klik kanan di sini, lalu hapus. Nah, mungkin seperti ini. Sekarang teman-teman klik di sini, kemudian cari ini, kita tutup saja teman-teman. Atau teman-teman langsung bisa cari di sini namanya form. Oke, sekarang kita pakai yang ini teman-teman, yang ada EA-nya ya, Essential Add-ons. Ini dari plugin tambahan. Nah, kita tarik ke sini. Lalu di sini select form, kita pilih yang ini teman-teman, simple contact form ya. Oke, jadi seperti ini. Kita klik perbarui dulu. Setelah diupdate, teman-teman bisa lihat ya. Di sini untuk konfirmasi kehadiran, ini bentuknya hanya choice seperti ini ya teman-teman, atau pilihan tetapi tampil semua. Nah, yang saya inginkan itu nanti ketika diklik ada seperti drop down-nya ya. Jadi kita akan ganti teman-teman untuk bagian ini. Kita kembali ke dashboard WordPress-nya. Kemudian ke bagian WP Form, pilih All Form. Nah, ini kan yang sebelumnya kita buat ya. Teman-teman klik edit saja. Nah, setelah itu yang ini, konfirmasi kehadiran yang ini kita hapus teman-teman. Oke. Lalu kita pilih drop down di sini di bagian fill ya. Di add fill, pilih drop down. Nah, sekarang sudah berubah seperti ini. Kita bisa tarik dulu ya ke atas email. Oke, di sini. Kemudian kita klik teman-teman di bagian kolomnya. Dan kita kasih label di sini. Labelnya misalnya konfirmasi atau kehadiran gitu aja. Kehadiran. Kemudian choice one ya, atau pilihan pertamanya misalnya hadir. Oke, lalu yang keduanya tidak hadir. Dan yang ketiga misalnya masih bingung. Oke, seperti ini ya teman-teman. Coba kita klik apakah bisa. Oke, tidak bisa ya. Berarti kita lihat di page builder-nya nanti. Kemudian di sini required. Berarti nanti calon tamu itu harus memilih salah satu ya. Oke, di sini saya akan tandai teman-teman. Ini untuk yang pertama ya. Pilihan pertamanya hadir. Nah, nanti setelah diklik
ada pilihan berikutnya. Oke, kita klik save. Kemudian di page buildernya kita refresh saja teman-teman. Lalu scroll ke bawah ya, seharusnya sudah berubah. Nah, di sini ya, di konfirmasi kehadiran coba kita klik. Oke, di sini ada pilihannya ya teman-teman. Oke, berikutnya kita akan desain ya. Jadi teman-teman klik di tanda pensil ini. Di sini ada judul ya. Title-nya akan saya nonaktifkan. Lalu kita langsung ke bagian gaya atau style. Untuk desain yang lain bisa teman-teman pelajari sendiri ya. Misalnya background color, nah seperti ini. Oke, saya akan nonaktifkan. Saya langsung ke bagian title. Di sini kita bisa atur untuk titelnya ya. Jadi misalnya warna titelnya putih. Kemudian di sini tidak muncul ya teman-teman, karena kan tadi kita disable di sini untuk titelnya. Jadi di bagian sini, di bagian gaya tadi ya di titel. Nah, kalau teman-teman atur bisa, tetapi kan karena tadi tidak kita munculkan, maka di sini tidak ada perubahan ya. Seperti itu. Kemudian deskripsi juga di sini kalau kita atur tidak muncul apa-apa ya teman-teman. Karena di WP Form tadi di sini untuk setiap deskripsinya, misalnya seperti ini, kita tidak isikan ya. Jadi kalau di sini nanti teman-teman isi, nah ketika di sini diatur di bagian deskripsi, maka akan muncul ya, akan muncul perubahan. Kemudian saya langsung ke bagian label. Nah, label ini seperti nama, kehadiran ini ya. Text colornya saya ubah menjadi putih. Nah, ada perubahan ya teman-teman. Lalu tipografi ya. Untuk tipografinya saya akan pakai Sahitya. Oke, seperti ini. Mungkin kita ganti untuk size-nya ya teman-teman. Jadi saya akan masukkan 16. Oke, seperti ini. Dan saya buat menjadi bold. Oke, jadi tebal ya. Kemudian untuk yang lainnya, input text area ini teman-teman bisa masukkan ya. Coba saya akan tes ya, misalnya warna merah. Kita coba ketikkan di sini ya teman-teman. Nah, ketika kita menginputkan data berwarna merah untuk teksnya, kita buat menjadi hitam saja ya. Kita klik perbarui dulu teman-teman. Dan kita bisa kunjungi halaman website kita ini ya. Di previewnya tadi. Atau teman-teman bisa klik di sini. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita kembali lagi ya ke page buildernya. Masih di input text area ya. Di sini teman-teman kalau mau atur batas bisa ya, atau bordernya misalnya solid, kemudian warnanya, widthnya ya, ketebalannya misalnya 5. Lalu di sini bisa pilih warna. Di sini saya akan nonaktifkan. Saya akan atur untuk ini teman-teman. Untuk border radius misalnya 30, maka akan membentuk lingkaran seperti ini. Lalu saya akan atur style button ya. Di sini berarti di submit button. Kemudian saya pilih di sini di bagian perataan rata kanan. Dan untuk warnanya, untuk ketebalannya kalau teman-teman mau kasih bisa. Nah, misalnya seperti ini ya. Untuk lebarnya teman-teman. Kemudian saya akan atur background color di sini. Misalnya berwarna orange. Oke, seperti ini ya. Lalu text colornya warnanya putih.
Kemudian tipografi ya. Nah, di sini teman-teman bisa atur, misalnya Sahitya kembali. Oke, jadi sudah berubah. Teman-teman bisa atur nih untuk teksnya, untuk size-nya ya. Oke, misalnya seperti ini, kita klik perbarui dan kita kunjungi previewnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini untuk mengenai konfirmasi kehadiran, dan kita close semua ya. Dan kita akan bertemu di video berikutnya. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membuat form ya di website undangan kita di bagian sini. Nah, sekarang kita akan melakukan tes ya, apakah berhasil atau tidak. Jadi di sini saya akan uji coba untuk nama ya, misalnya. Oke, lalu untuk kehadirannya, misalnya saya tidak hadir ya. Oke, lalu saya masukkan email di sini teman-teman. Kemudian ucapannya, misalnya semoga bahagia selalu. Lalu kita klik kirim ya, kita tes teman-teman. Nah, di sini ada notifikasi katanya berhasil ya. Untuk notifikasi ini sebenarnya teman-teman bisa setting ya, untuk bahasa Indonesia atau di redirect ke halaman lain. Mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Sekarang kita cek email teman-teman. Nah, ini email admin ya. Nah, di sini sudah masuk bahwa ada email dari Andreas, kemudian kehadiran di sini tidak hadir ya. Lalu ini alamat emailnya dan ini adalah ucapan dan doanya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita sudah berhasil untuk mengetes konfirmasi kehadiran ini. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara teman-teman untuk mengedit website undangannya di versi mobile atau di HP ya, di handphone. Mungkin teman-teman ingin mengubah ukuran huruf atau yang lainnya ya. Jadi teman-teman silahkan login dulu ke dashboard WordPress-nya. Kemudian klik kanan ya di bagian kunjungi situs ini dan buka link di tab baru. Nah, di sini teman-teman bisa sunting dengan Elementor ya. Di bagian atas ini. Untuk melihat versi mobilenya, teman-teman bisa klik di sini di mode responsif ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memilih ingin mengedit versi apa. Di sini ada desktop ya, versi yang umum, kemudian ini ada untuk tab atau tablet ya, lalu ini untuk mobile. Jadi misalnya teman-teman ingin mengedit versi mobilenya, berarti klik yang ini ya. Nah, mungkin teman-teman ingin mengecilkan font yang ada di sini ya, atau huruf yang ada di sini, jadi klik di sini teman-teman. Oke, lalu ke gaya ya kalau font kan. Nah, lalu di bagian penulisan teman-teman bisa atur untuk ukuran fontnya. Misalnya di sini saya masukkan 70 ya. Nah, seperti ini. Coba saya klik perbarui. Ini kan ukurannya tadi 70 ya, teman-teman. Kalau di desktop apakah berubah? Nah, sekarang kita lihat ya versi desktopnya. Kemudian saya refresh ya. Seharusnya tidak berubah teman-teman, karena ini kan menggunakan versi ini ya, versi responsifnya masing-masing. Coba kita klik di sini, kemudian ke gaya, lalu lihat tipografinya. Nah, di sini tidak berubah ya teman-teman, tetap 97. Oke, kita coba edit yang lain ya. Kita klik kembali mode responsif, mode mobilenya ya. Di sini mungkin
untuk ini ya, untuk bagian penghitungan mundurnya ini, untuk detiknya kita matikan saja ya. Kita klik di sini ya teman-teman. Kemudian ke bagian content setting. Nah, di sini kalau detik berarti ini ya. Kita matikan yang ini. Nah, sekarang cuma ada hari, jam, dan menit. Coba kita klik perbarui. Untuk versi desktopnya tadi saya sudah coba, akan berubah juga teman-teman. Nah, jadi untuk versi desktopnya berubah juga ya. Kalau teman-teman di versi desktopnya ingin tetap ada detik, cukup seperti ini teman-teman. Di sini ya, ini kan versi desktop. Nah, teman-teman klik kanan, lalu gandakan ya atau duplikat. Kemudian yang bawah ini kita klik ya, lalu kelanjutan. Ininya kita matikan teman-teman, marginnya ya, biar nggak numpuk seperti ini. Nah, biar dia ke bawah. Kemudian yang di atas ini kita klik, lalu kita ke bagian lanjutan. Nah, kita akan matikan untuk versi mobile-nya yang di atas ini ya. Kelanjutan, lalu ke responsif. Nah, di responsif ini kita matikan mode ponselnya. Seperti ini ya. Kemudian yang di bawah kita klik kelanjutan ya ke responsif. Kita matikan di desktop dan di tablet ya. Oke, kita klik perbarui ya. Kemudian yang di sini teman-teman, yang bagian desktop ini kita klik, lalu ke content setting. Nah, kita aktifkan kembali untuk di detiknya ya atau secondnya. Oke, jadi seperti ini. Coba kita klik perbarui. Dan sekarang teman-teman lihat langsung di sini ya, tinjau perubahan. Nah, ini untuk versi desktopnya ada detiknya ya. Coba kita klik kanan ya, inspeksi untuk melihat versi mobilenya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Versi mobilenya tidak ada detiknya. Jadi seperti itu ya. Jika kita ubah di versi mobile, di versi desktopnya juga berubah. Nah, teman-teman bisa menduplikatnya, kemudian menonaktifkan responsifnya seperti itu. Oke, ini akan saya refresh dulu ya teman-teman. Begitu juga untuk yang lainnya ya. Untuk teks yang lainnya sama teman-teman. Jadi ke mode responsif, lalu pilih di sini ingin mengedit versi tablet atau versi mobilenya. Nah, nanti tinggal diklik di bagian konten tertentu, misalnya di sini ya. Kemudian ke gaya, lalu disesuaikan ya untuk misalnya jenis font, kemudian size dan yang lainnya ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk mengedit versi mobilenya. Oke, akan saya close. Terima kasih.